mohon maaf, saya memberikan materi terkait dengan ada beberapa hal yang saya merasa harus saya sampaikan, termasuk juga nanti akan kita bicara mengenai tugas besar ya, atau ujian akhir semester yang berupa tugas besar. Saya akan share screen, jadi saya sudah muncul di layar kah? Sudah, Pak. Ya, oke. Jadi sesi pertama saya akan bicara tentang building envelope, overall thermal transfer value. Kemudian saya juga akan menyinggung sedikit mengenai zero energy building. Dan yang terakhir nanti bicara tentang ujian akhir semester ya. Oke, saya akan mulai saja. Yang pertama adalah terkait dengan building envelope and overall thermal transfer value. Sebenarnya sebagian materi ini sudah saya share, tapi saya akan membuat resume dan menjelaskan supaya lebih jelas bagiannya. Yang pertama, apa sih building envelope gitu ya? Building envelope is the physical separator between the conditioned and unconditioned environment of a building, including the resistance to air, water, heat, light, and noise transfer. Jadi maksudnya building envelope itu adalah pembatas fisik ya, pembatas fisik antara lingkungan yang terkondisikan dan tidak terkondisikan dari bangunan, termasuk di dalamnya adalah resistensi resistensi kepada atau apa bahasa Indonesia resistance itu, bagaimana dia menghindari atau menolak gitu ya kepada air, dalam hal ini mungkin air hujan, water, air itu udara ya, udara maksudnya udara panas begitu, atau hembusan angin yang kencang, water, dalam ini terpaan air hujan, heat itu ya panas, kemudian light itu cahaya, mungkin cahaya yang berlebihan dalam konteks ini, dan noise transfer ya, transfer dari kebisingan. Kalau kita lihat di skema gambar di bawah, jadi building envelope itu ya selubung atau kulit bangunan yang terdiri dari ada bagian dari atap, dinding, bagian dari dinding, fenestrasi ya atau bukaan ya, ada windows, doors gitu ya. Termasuk bagaimana building envelope itu termasuk pondasi karena dia melindungi isi bangunan itu terhadap misalnya water, air di bawah ya, kelembaban gitu ya, dan yang hal-hal lain. Definisi yang lain yang dalam bahasa Indonesia building envelope atau selubung bangunan bisa dikatakan kita sebut dengan selubung bangunan adalah semua elemen kulit terluar yang mempertahankan lingkungan dalam ruangan yang kering atau dalam kondisi dipanaskan ya, pada beberapa kasus tertentu kan ada penghangat ruangan ya, atau didinginkan. Didinginkan itu maksudnya dengan air conditioning gitu ya, dan memfasilitasi kontrol iklim gitu ya. Jadi selubung bangunan itu akan memfasilitasi bagaimana kontrol iklim mikro di dalam ruangan. Jadi dalam definisi ini ya selubung bangunan itu sebenarnya elemen kulit terluar. Gitu. Atau dalam definisi lain, a simple definition yang simple saja, a simple definition of building envelope is the separation of the interior and exterior of the building. Jadi maksudnya ya pembatas lah ya, pembatas antara luar dan bagian luar bangunan dan dalam bangunan.
Jadi di diagram di samping ya kira-kira seperti itu ya. Ternyata building envelope itu juga meliputi atap juga. Atap tidak hanya kulit dinding saja gitu ya, tetapi meliputi atap. Bahkan meliputi kalau dalam definisi yang awal tadi meliputi pondasi. Oke. Nah, kalau dalam skema diagram yang sederhana ya mungkin seperti gambar yang di samping ya. Jadi sorry. Stop. Ya, kalau dia di samping ya ini selubung ini dinding, atap, bagian dari atap, kemudian mungkin lantai yang berbatasan dengan tanah, termasuk dari bagian dari pondasi. Misalnya ada basement, dia juga termasuk dari yang namanya building envelope atau selubung bangunan. Diagram di samping adalah versi advance-nya dari satu building envelope. Kita bisa lihat ada kaca ya, ini ada CW ya, curtain wall, yang biru ini. Kemudian masih ada second skin ya, second skin yang operable gitu ya, yang kita bisa lihat ini bisa dibuka tutup gitu untuk menyesuaikan atau kebutuhan dari cahaya atau bagaimana membatasi glare atau silau yang berlebihan ya, expose cahaya yang berlebihan dari matahari. Oke, saya lanjut. Nah, terkait dengan OTPV, saya sudah share dokumen ini, tapi kita akan coba rangkum ya dalam rangka ini menjelaskan kepada Anda. Jadi saya tuliskan di sini belajar dari rangkuman referensi ini. Jadi ada satu dokumen panduan pengguna bangunan gedung hijau di Jakarta. Ini kita mengacu pada Pergub nomor 38 tahun 2012 yang volume 1 ya, yang bicara khusus tentang building envelope tadi. Jadi saya sampaikan di depan tadi tentang kenapa saya menceritakan tentang building envelope, karena kaitannya dengan apa yang akan kita bahas, yaitu overall thermal transfer value ya. Oke, kita masuk kepada fungsi tadi ya. Jadi tadi definisi ya, kita dalam referensi ini dia menyebutkan fungsi dari selubung bangunan. Di sini disebutkan selubung bangunan terdiri dari komponen tak tembus cahaya, misalnya dinding ya, dinding bata, dinding hebel atau dinding GRC gitu ya. Dan sistem fenestrasi. Sistem fenestrasi itu bahasa lain yang sederhana adalah bukaan gitu ya. Bukaan gitu ya. Dalam hal ini jendela dan lain-lain. Atau komponen tembus cahaya, misalnya jendela ya, misalnya ya kalau yang tadi dibilang tidak tembus cahaya, misalnya dinding masif yang tembus cahaya, misalnya curtain wall ya, dinding tirai yang terbuat dari kaca semua, yang memisahkan interior bangunan dari lingkungan luar. Jadi sama ya, definisinya sama tuh, separator between interior and exterior. Selubung bangunan memberikan perlindungan terhadap pengaruh lingkungan luar, ya, memberikan perlindungan terhadap pengaruh lingkungan luar yang tidak dikehendaki seperti panas, radiasi matahari ini ya, kemudian angin yang berlebihan, terpaan hujan, kebisingan, polusi dan lain-lain. Nah, selubung bangunan memiliki peran penting dalam mengurangi konsumsi energi untuk pendinginan dan pencahayaan. Oke, yang saya highlight kuning mungkin harap diperhatikan. Nah, pada bangunan bertingkat menengah dan tinggi, misalnya ini saat ini Anda mengerjakan stupa yang medium rise building ya, luas dinding akan jauh lebih besar daripada luas atap gitu ya. Jadi karena bangunan tinggi, luas dindingnya selubung bangunannya pasti akan jauh lebih besar daripada atap gitu ya. Jadi yang jadi fokus adalah kita akan memperhatikan perancangan selubung bangunan tersebut gitu ya. Yang selubung yang vertikal, terutama bukaan, jendela dan lain-lain, harus dilakukan secara hati-hati untuk menghindari masuknya panas ke dalam bangunan secara berlebihan. Ini catatannya yang penting adalah itu.
Nah, di referensi apa tentang selubung bangunan di Pergub DKI yang 38 2012 tersebut dalam apa penjabarannya, ini ada suatu resume terhadap ini referensi dari Japan International Cooperation Agency ya, JICA ini. A study of electricity use in multiple building Jakarta buildings ya. Jadi ada satu studi tahun 2009 tentang penggunaan energi di gedung-gedung di Jakarta ya. Berbagai macam tipologi gedung. Coba saya besarkan sedikit supaya lebih jelas. Nah, ini ada kita bicara Nah, ada pendingin ruangan, ada pencahayaan, ada lift dan lainnya. Kita bisa lihat konsumsi energinya untuk berbagai macam tipologi bangunan. Kita bisa lihat antara hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, dan gedung pemerintahan. Misalnya saat ini Anda sedang mengerjakan hotel atau wisma, kemudian Anda mengerjakan perkantoran saat ini atau yang lain, gitu ya. Kita bisa lihat bahwa yang warna hijau kebiruan ini ya, hijau toska ini ternyata menunjukkan bahwa beban pendingin atau beban AC itu sangat besar dalam hal pemakaian energi listriknya kan gitu ya. Hotel sampai 65%, paling tinggi ya. Kemudian gedung perkantoran 55% gitu ya. Jadi yang dengan kata lain bahwa yang memboroskan menghabiskan listrik gitu ya, itu dominan adalah sistem pengkondisian udara atau pendingin ruangan. Di gedung pemerintahan mungkin paling kecil dalam tanda kutip ya 47% ya, karena mungkin gedung pemerintahan kan durasi kerjanya mungkin hanya 9 to 3 gitu ya, atau 9 to 5 barangkali ya. Sementara kalau di hotel durasi penggunaannya akan bisa saja 24 jam gitu ya. Rumah sakit juga begitu. Mungkin kalau mall ya dari 9 sampai 10 gitu ya, 9 pagi sampai 10 malam. Gitu. Kantor juga cukup tinggi, 50% lebih, karena ya kadang kantor kan ada overtime, ada lembur. Rata-rata seperti itu. Kita bisa lihat bahwa yang boros-boros ini tuh ya ternyata AC gitu ya. Yang menarik adalah yang warna ungu, itu yang penggunaan lift. Kalau di hotel itu ternyata penggunaannya hanya 3% ya. Kecil ya, karena ya orang kan menggunakan lift hanya untuk dari kamar mau ke lobi, mau pergi, atau kebalikannya datang gitu ya. Tapi ternyata kalau di rumah sakit itu penggunaan lift cukup tinggi ya, 14% penggunaan energinya. Kemudian di gedung pemerintah juga tinggi. Yang agak unik adalah di perkantoran. Perkantoran itu juga kecil ya, hanya 4% ya. Padahal sebenarnya bukan di perkantoran itu sebenarnya tinggi juga ya di penggunaan LED ya. Oke ya, jadi lighting Anda bisa juga melihat bahwa di gedung perkantoran boros juga nih penggunaan lampu. Kalau hotel malah cenderung lebih ringan. Jadi artinya kita bisa melihat bahwa ada satu hal di sini yang patut Anda cermati, bahwa bagaimana ruangan itu kita harus concern bahwa jangan sampai beban AC itu terlalu besar kan gitu ya. Kalau data di sini kan dari berbagai tipologi bangunan kan penggunaan AC itu luar biasa besar ya, lebih dari katakanlah rata-rata lebih dari 50%. Gitu ya. Jadi sekarang upaya kita adalah bagaimana supaya beban AC itu tidak terlalu besar, bagaimana caranya. Gitu. Oke, saya lanjut dengan Oke, ini ada kalimat bahwa beban pendinginan udara di dalam bangunan secara umum dapat dikategorikan atas beban eksternal gitu ya, akibat perolahan dari luar bangunan misalnya dinding atau jendela, dan beban internal misalnya penerangan atau peralatannya. Jadi bisa jadi maksudnya beban mendinginkan udara itu dipengaruhi dua hal ya. Eksternal itu adalah misalnya ya dari panas matahari dari luar. Yang internal itu misalnya ada lampu. Lampu kan juga mengeluarkan energi panas ya, lampu-lampu. Kemudian misalnya ada alat ya, kita misalnya ada printer, ada komputer, itu kan juga menghasilkan panas. Orang itu kan juga mentransmit panas kan ya. Jadi ini juga akan semakin banyak orang beban AC-nya semakin besar, semakin sedikit orang
beban AC-nya semakin ringan gitu ya. Yang saya highlight kuning, mohon jadi perhatian pada bangunan dengan permukaan bidang kaca yang luas, perolehan panas dari jendela, kaca dan dinding tersebut menjadi bagian utama beban pendingin. Jadi artinya kalau Anda menggunakan bidang-bidang kaca yang luas pada fasad bangunan Anda, itu akan jadi beban utama dari pendinginnya. Bahkan perolehan panas eksternal dari jendela dan dinding sebuah bangunan kantor tipikal di Jakarta adalah sekitar 63%, gitu kan. Sementara kalau panas internal dari dalam ya, misalnya tadi yang kita sebutkan alat, lampu gitu ya, atau mungkin tubuh orang sendiri itu hanya 37%. Gitu. Jadi data-data ini menunjukkan sebenarnya kita harus concern terhadap apa yang namanya building envelope atau selubung bangunan tadi ya. Tidak kalau kita bikin, saya sering menyebutkan building envelope itu seperti baju lah, bajunya bangunan gitu ya. Kalau kita merancang baju bangunan, kita tidak sekedar estetikanya seperti apa gitu atau warnanya seperti apa atau ya pokoknya begitu misalnya gitu ya, tapi kita harus cermat bahwa kita ini mau seperti apa sih, orientasinya kemana, kemudian materialnya apa, panas mataharinya seperti apa, dan lain-lain. Banyak pertimbangan dalam hal kita merencanakan building envelope ini. Nah, ini data terkait dengan ini juga dari International Finance Corporation ya. Saya kutip juga dari referensi yang dari Jakarta Green Building. Rincian beban pendinginan untuk tipe bangunan kantor di Jakarta ya. Jadi beban pendinginan tadi sudah disebutkan ya bahwa efek dari jendela itu yang paling besar tuh, yang berpengaruh terhadap beban AC gitu ya. 60%, sementara yang peringkat kedua adalah alat ya. Yang mungkin ada mungkin kalau di kantor kan tadi ada printer, ada komputer, kemudian ada alat-alat yang lain ya yang menghasilkan panas gitu ya. Sementara lampu sih nggak terlalu besar, hanya 6% saja, kecil saja lah. Apalagi sekarang teknologi lampu sekarang kan tidak panas ya. Lampu-lampu LED itu kan sebenarnya kalau kita pegang kan tidak panas ya, tidak seperti lampu-lampu pijar yang kalau nyala kita pegang bohlamnya atau bola lampunya itu panas sekali. Lanjut, kita lanjut. Nah ini dari IFC juga data ini, Jakarta Building Energy Efficiency Baseline and Saving Potential. Ada satu sensitivity analysis. Ini patut Anda cermati ya, potensi penghematan energi di bangunan ya. Jadi potensi penghematan energi dari HVAC itu heating, ventilating, air conditioning gitu ya, pemanasan ruang, ventilasi dan pengkondisian udara, istilahnya kan kita sebut HVAC begitu. Dan pencahayaan tipikal gedung perkantoran di Jakarta melalui strategi desain pasif. Nah, ini artinya apa? Diagram ini menunjukkan di mana sih kita bisa menghemat energi dari satu bangunan itu. Ya, ternyata dari data ini data ya valid lah ya. Jadi yang akan berpengaruh dalam penghematan energi itu yang paling besar adalah peneduh gitu ya, atau shading ya. Shading ini ternyata akan mempunyai kontribusi besar dalam menghemat energi. Gitu. Dari data ini kita jadi sadar bahwa oh ternyata bangunan itu kalau ada peneduhnya, ada shadingnya, itu ternyata dia kontribusinya besar gitu untuk penghematan energi. Yang kedua adalah window wall ratio atau WWR ya. Window wall ratio adalah rasio besarnya bukaan terhadap dinding gitu ya. Atau dalam kata lain window wall ratio itu ya rasio berapa besar jendela terhadap besarnya dinding. Berapa luas total dari jendela terhadap luas dinding gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau jendelanya besar-besar, dindingnya sedikit, itu akan berpengaruh pada pemborosan energi. Tapi kalau jendelanya lebih kecil, dindingnya lebih besar, itu akan ada upaya penghematannya. Seperti itu.
Nah, yang ketiga adalah kaca. Kaca ini mungkin ya ini maksudnya kaca itu refer pada jenis kaca. Kaca itu bagaimana kita menggunakan kaca yang seperti apa yang bisa menghemat energi. Nah, saya rasa yang kita perhatikan adalah tiga besar ini ya. Jadi bagaimana Anda menedui building envelope tersebut, bagaimana Anda proporsi antara lubang jendela dengan dinding masif, gitu ya, dan bagaimana perhatian Anda terhadap si kaca ini mau seperti apa, itu supaya dia bisa punya kontribusi besar dalam penghematan energi. Masalah misalnya contohnya insulasi dinding ya, kadang kan saya kadang melakukan gitu ya dinding supaya panasnya dari luar tidak begitu masuk ke dalam, kita lapisan insulasi gitu. Tapi ternyata dalam data ini ya, kalau kita lihat data itu potensinya hanya 0,3% gitu. Ternyata kecil kan gitu ya. Oke, walaupun ya itu tetap tetap berarti juga kan. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini yang saya highlight kuning adalah yang bagaimana kita perhatian di situ ya tentang shading, tentang window wall ratio sama kaca. Dalam kalimat ini seperti dapat dilihat pada tabel di atas, strategi desain pasif. Pasif itu kan ada desain pasif, ada desain aktif ya. Desain pasif itu kalau secara sederhananya ya dia tidak perlu melakukan sesuatu, hanya sudah dalam kondisi itu saja dia sudah bisa berperan gitu. Tidak harus melakukan satu kegiatan yang aktif gitu ya. Nah, dalam aktif itu dalam hal ini yang mungkin mekanik, elektrik dan lain-lain. Saya ulangi, seperti dalam tabel di atas, strategi desain pasif yang menggabungkan penggunaan peneduh eksternal, ya. Jadi peneduh eksternal gitu ya, misalnya shading device gitu, atau mungkin overhang misalnya, atau tritisan misalnya, atau secondary skin misalnya gitu ya. Kemudian mengurangi luas jendela, tadi window wall ratio gitu, dan penggunaan kaca dengan nilai SC itu shading coefficient ya, SC-nya rendah, dapat menghasilkan sekitar 25% penghematan energi. Jadi luar biasa juga gitu ya. Anda dengan 3 jurus tadi itu bisa mengirit energi itu sekitar 25%. Oke, karena intensitas radiasi matahari berbeda untuk setiap orientasi, maka pengendalian perolehan panas eksternal melalui sistem rancangan jendela atau sistem fenestrasi juga bisa dicapai melalui orientasi bangunan yang tepat ya. Saya waktu itu kan sering bicara masalah sunpad ya, bagaimana Anda memperhatikan sunpad, bagaimana menempatkan bangunan berorientasi kemana sudah kita bicarakan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Nah, terus apa sih OTTV itu? Ya, OTTV itu adalah Overall Thermal Transfer Value, itu kepanjangannya ya. Jadi kalau arti dalam bahasa Indonesia, ya, overall itu kan keseluruhan, begitu ya. Thermal transfer itu ya transfer panas gitu ya, value itu nilai ya. Jadi nilai transfer panas secara keseluruhan. Ada ini kepanjangannya adalah ukuran perolehan panas eksternal yang ditransmisikan melalui satuan luas lubung bangunan. Satuannya watt per meter persegi. Jadi artinya ada satu transmisi panas dari luar ke dalam bangunan gitu ya. Kalau kita hitung semua overall gitu ya, itu berapa angkanya? Ada satu metode penghitungannya sendiri dan satuannya adalah watt per meter persegi. Di sini disebutkan transmisi radiasi matahari melalui jendela umumnya jauh lebih besar daripada melalui dinding. Oleh karena itu, perencanaan dan perancangan jendela harus dilakukan hati-hati untuk menghindari peluang panas yang berlebihan melalui pengaturan orientasi, orientasi jendela tersebut, orientasi bangunan, luas bukaan jendela tadi, window wall ratio-nya, penentuan spek kacanya tadi ya, kita sudah saya dalam beberapa kuliah yang terdahulu kan saya bicara tentang high performance glass gitu ya, ada double glazing, triple glazing gitu ya, terus kaca perform ya tadi ya kaca performa tinggi yang punya SC shading coefficient rendah dan lain-lain. Anda bisa lihat di referensi ada berbagai macam jenis kaca, lihat SC-nya berapa angka SC-nya. Dan penggunaan peneduh eksternal tadi ya, shading gitu ya, peneduh, oke ya.
Nah, eh, dalam dalam beberapa pendekatan green building ya, kalau tidak salah di Greenship juga seperti itu, angkanya di Jakarta Green Building itu juga aturannya adalah OTTV untuk bangunan tidak boleh lebih dari 45 watt per meter persegi. Bahkan saya dengar ada aturan yang baru bahwa kalau bisa tidak boleh melebihi 35 watt gitu ya. Tapi kita mengacu saja kepada yang dari GBCI, dari Greenship dan dari dokumen eh, Jakarta Green Building yang 2012 ya, bahwa OTTV-nya tidak boleh melebihi 45 watt per meter persegi. Jadi artinya kalau lebih dari 45 watt itu berarti beban termalnya yang masuk ke dalam bangunan berlebihan sehingga tadi beban pendinginan akan tinggi sehingga relasinya, konotasinya atau kaitannya adalah dengan beban listrik yang tinggi. Oke. Nah, sekarang lah itu OTTV itu gimana kok ngitungnya bisa ketemu 45 watt gitu, Pak? Cara ngitungnya bagaimana? Saya akan menunjukkan metodenya saja, metode ngitung gitu ya, atau jalannya untuk menghitung, tapi tidak mengajari cara menghitungnya karena juga itu butuh butuh waktu yang cukup panjang begitu ya, dan sebenarnya perhitungan ini lebih tepat kalau diajarkan di fisika bangunan. Saya berharap di mata kuliah fisika bangunan 2 itu sudah diajarkan. Saya coba review saja ya. Ada paling tidak ada 3 cara begitu untuk menentukan OTTV. Yang cara pertama adalah dengan mengacu pada SNI yang nomor 036389 ya, dengan rumus gitu ya, atau spreadsheet gitu ya. Jadi ada rumus yang cukup rumit gitu ya kalau kita melihat rumus ini gitu ya. Jadi OTTV itu didapat dari rumus-rumus ini ya, OTTV ini, OTTV total seperti ini ya. Jadi di dalamnya itu ada unsurnya saya tidak mengajari cara menghitungnya ya, di sesi ini, tapi saya unsur-unsur yang terlibat ya di situ. Nah, itu tadi ada window wall ratio, kemudian ada nilai absorbansi dinding gitu ya. Kemudian ada U value, U value baik itu dinding itu data ya, U value itu ada di data gitu ya. Ada yang berupa U value itu dari tabel sudah ada yang dikalkulasi ini dalam konteks ini bisa dibantu oleh software gitu ya. Kemudian ada beda temperatur ekuivalen gitu ya. Ini mungkin juga akan data. Kemudian beda kondisi delta T ini beda kondisi perencanaan temperatur luar dan dalam gitu ya. Ini mungkin akan definitif delta T-nya berapa gitu. SF itu solar factor itu mungkin kaitannya dengan ya, arah hadapan bangunan. Kemudian tadi itu SC itu shading coefficient gitu ya, kaca itu data dari pabrik gitu ya. Pabrik itu akan mengeluarkan SC-nya kaca itu berapa. Gitu. Oke, kemudian SC1 itu yang dari kacanya, SC2 itu shading device-nya. Misalnya ternyata kita memakai shading device lah, pakai tritisan, pakai overhang, pakai atau mungkin ada skin lagi gitu ya. Jadi unsur-unsur itu yang dihitung dalam rumus gitu ya, sehingga menghasilkan nilai OTTV. Jadi dia nanti akan ya ini ya nanti ketemu OTTV total itu seperti apa ya. Nah, akumulasi dari yang di poin 1 ini. Oke, itu yang dari SNI nomor 1. Kemudian yang nah nanti akan masuk ke dalam tabel-tabel seperti ini, sheet-sheet seperti ini ya di Excel gitu ya. Jadi ya, tiap dinding utara dihitung, dinding selatan, dinding barat, timur dihitung, luas fasadnya berapa, faktor penyerapan matanya bagaimana, bukaannya berapa, dan lain-lain. Agak cukup rumit ini penghitung ini ya, seperti itu. Masuk. Jadi ada bagaimana konduksi panas melalui dinding, bagaimana kondisi panas melalui jendela, bagaimana radiasi matahari melalui jendela, dan di summary ada rangkumannya. Misalnya ketemu berapa. Oke, itu yang pertama, cara pertama menghitung OTTV. Yang cara kedua adalah dengan kalkulator OTTV gitu ya. Jadi kalau Anda masuk ke websitenya Jakarta Green Building itu ternyata
disediakan namanya kalkulator OTTV gitu ya. Kita tinggal masukkan saja data-data di sana dan ada tutorialnya sebelah kanan ini saya cropkan, saya cantumkan contoh tutorialnya. Saya rasa cukup cukup membantu lah tutorialnya itu untuk memasukkannya. Tapi ini tentu saja tidak mudah, tidak mudah. Ini cukup sulit untuk ini. Dan ternyata sekarang ya sejak peraturan itu keluar itu seluruh bangunan di Jakarta kalau mau mengurus IMB itu harus menyertakan ini. Jadi kalau tidak keluar OTV-nya gedung itu berapa sih? Itu ya IMB-nya bisa jadi nggak keluar gitu kan, karena harus ada data OTTV-nya. Oke, memang sih dalam Pergub nomor 38 2012 itu ada kriteria bangunan-bangunan mana saja yang harus menghitung OTTV-nya gitu. Tidak seluruh bangunan. Kalau Anda bangun rumah tinggal satu lantai, saya rasa tidak harus menghitung OTTV. Tapi ya di situ ada daftarnya tuh bangunan perbelanjaan, perhotelan, perkantoran, dan lain sebagainya. Yang luasnya lebih dari sekian ribu meter persegi itu dipersyaratkan untuk itu. Jadi IMB-nya nggak keluar kalau izin mendirikan bangunan nggak keluar kalau perhitungan OTT. Walau sekarang aturannya berubah ya, jadi tidak IMB tapi PBG ya, PUBG atau PBG, persetujuan bangunan gedung, yang konon lebih mudah mengurusnya. Nah, nanti ada kalkulator OTTV ini tinggal masukkan data gitu ya. Ya ini sama sih sebenarnya dengan Excel gitu ya, masukkan dan seterusnya nanti ya karena dia sudah diprogram itu lebih mudah lah. Jadi semua sudah ada fiturnya, programnya gitu, tinggal masukkan. Yang ketiga yang lebih sederhana sebenarnya untuk memudahkan mungkin kita perancang atau mungkin mahasiswa untuk mencoba mengetahui kira-kira OTTV-nya ini atau dinding ini tuh atau bangunan building envelope-nya bangunan itu kira-kira memenuhi standar enggak sih gitu kan. Nah, itu dengan metode grafis ya, dengan metode grafis yang menunjukkan nilai kombinasi SHGC ya, Solar Heat Gain Coefficient SHGC, OTTV dan window wall ratio gitu ya, untuk berbagai orientasi seluruh bangunan. Dengan metode grafis ini, nilai window wall ratio dari jendela dengan SHGC tertentu dapat dengan mudah ditentukan untuk memenuhi aturan OTTV kurang dari 45 watt per meter persegi gitu ya. Tapi grafik ini berlaku untuk konstruksi dinding bata gitu ya. Jadi dinding bata khusus untuk bata dan jendelanya satu layer 8 mili saja tanpa peneduh gitu ya. Jadi ini memang tabel sederhana untuk menentukan gambaran umum saja kira-kira building envelope Anda ini melebihi batas 45 watt per meter persegi atau tidak ya. Ya, metode grafis ini sangat berguna pada tahap awal pengembangan rancangan ya, pada saat kita mendesain ya, untuk mengetahui secara cepat apa konsep building envelope Anda itu memenuhi syarat OTTV enggak. Ya. Walau di sini disebutkan perhitungan OTTV dengan spreadsheet, SNI dan kalkulator harus dilakukan pada tahap akhir guna memenuhi syarat satu persyaratan IMB. Jadi kita lihat tabelnya tuh sebenarnya sederhana sih. Nah, kalau kita bisa lihat ini agak sederhana. Jadi yang bawah itu adalah solar heat gain coefficient. Ini coefficient ini kalau saya tidak salah ada rumusnya ini. SHGC itu sebenarnya kalau nggak salah adalah 0,8-nya shading coefficient 0,86 kalau nggak salah ya. Kayak saya tidak salah. Mungkin tolong saya dikoreksi kalau salah. Jadi ini ada di tabel gitu ya, ada di tabelnya kaca gitu ya. Kemudian yang window ratio adalah sebelah kanan itu ya bagaimana komposisi luas kaca terhadap dinding gitu ya. Sebelah kiri adalah OTTV-nya gitu ya. Jadi artinya apa? Sebenarnya gampang ini sebenarnya. OTTV-nya kan sudah dipatok nih, dipatok harus tidak boleh lebih dari 45 watt per meter persegi. Dah garisnya sudah di sini nih.
Sehingga akan mudah, akan jadi mudah ketika Anda misalnya kalau sudah tahu bahwa misalnya SHGC-nya adalah katakanlah 0,3 ya. Datanya kok 0,3. Jadi kalau kita lihat tabel di atas ini, Anda harus maksimal adalah window to wall ratio-nya maksimal adalah 60%. Apa artinya? Ya berarti luas jendela terhadap dinding itu hanya 60%-nya saja. Ya. Syukur akan lebih rendah. Kalau Anda punya OTTV-nya semakin rendah, akan semakin bagus. Misalnya Anda ternyata, apa proporsi jendela terhadap dinding hanya 35%. Ini cara yang nomor 3 ya, nomor 3 untuk mendapatkan OTTV. Nah, nanti ini tiap dinding nih, dinding arah utara seperti apa, kemudian di arah-arah yang lain juga seperti apa. Semua dicek gitu ya dengan tabel ini. Pasti yang mengarah ke timur, mengarah ke barat itu tabelnya akan berbeda dengan yang mengarah selatan atau kepada utara. Gitu ya. Grafiknya kelihatannya akan berbeda. Nah, contoh saja pada satu proyek itu bagaimana sih hasil ini, saya mohon maaf tidak saya cantumkan seluruh hasil ini saya kutipkan dari tulisan saya waktu Semarang Internasional tentang saya mendesain masjid di Jakarta, kemudian dan pada saat mendesain masjid itu kita digital simulation kan gitu kan. Kemudian sempat saya tulis dalam satu paper gitu ya. Tapi saya tidak bicara paper tersebut, tapi saya hanya bicara saja bahwa desain masjidnya denahnya seperti ini, kemudian fasadnya seperti ini, kan kita bicara building envelope ya. Jadi kita bisa tahu bahwa komposisi window wall ratio-nya seperti ini ya, kombinasi antara kaca, curtain wall, single layer 8 mm dengan data shading coefficient tertentu dan data bla bla bla. Kemudian ada dinding logam begitu. Kemudian ya ini zoningnya saja lantai 1 sampai lantai 6. Nah, ini terus masuk ke dalam tabel tadi. Nah, ini setelah dihitung panjang lebar begitu, ini adalah arah fasadnya, building envelope-nya. Kemudian ini hitungannya, kita bicara akhirnya saja bahwa total OTTV-nya adalah sekian watt dibanding sekian luas meter persegi fasad gitu. Jadi ketemunya adalah 23,9. Di sini dalam software itu langsung oke gitu ya. Jadi maksudnya ya oke itu artinya memang di bawah dari 45 watt per meter persegi kan. Jadi angkanya 23,9. Jadi ini artinya memenuhi syarat untuk green building karena overall thermal transfer value-nya tidak lebih dari 45 watt per meter persegi. Artinya dengan kata lain bahwa beban pendingin udara di gedung tersebut akan ringan gitu. Jadi kita merancang AC-nya juga tidak terlalu yang sangat kuat nggak apa-apa karena kalau kita di dalam bangunan tersebut juga tidak panas gitu. Gedung ini sudah dibangun, sudah dicoba gitu. Nah, kalau siang hari, pagi hari, sore hari juga ketika AC dimatikan kita di dalam ruangan itu juga tidak terasa panas gitu. Karena ya kita menggunakan window wall ratio-nya seperti apa, kita menggunakan kaca spesifikasi yang seperti apa dan lain-lain. Oke, itu tentang materi kita terkait dengan building envelope dan OTTV. Semoga ini bisa memberikan gambaran tambahan ya bagi Anda bagaimana ternyata merancang fasad itu tidak sembarangan ya. Ternyata fasad bangunan itu harus diatur sedemikian rupa, banyak hal yang kita
dalam hal merancang selubung bangunan atau building envelope, atau mungkin ya Anda menyebutnya kulit luar bangunan atau fasad bangunan. Oke, adakah pertanyaan terkait dengan yang pertama ini? Saya persilahkan. Sambil kita bersiap-siap ke topik yang kedua ya. Ada pertanyaan? Boleh sambil saya bersiap ke topik yang kedua. Mungkin Anda lewat chat, silakan ditulis di chat ya. Kalau ada pertanyaan, saya akan lanjut saja ke yang topik yang kedua terkait dengan sedikit saya menambahkan, mengenalkan saja kepada Anda tentang zero energy building ya. Jadi sebenarnya di negara-negara barat, bahkan di Asia pun gitu ya, sudah beberapa bangunan itu sudah didesain dengan pendekatan zero energy building, atau bahkan di beberapa tempat saya lihat sudah tidak hanya zero energy building tapi sudah surplus gitu ya. Jadi bangunan itu sudah bisa menghasilkan energi yang di-share ke tempat lain gitu ya. Nah, apa sih zero energy building itu? Kita coba kenal saja ya. Yang nama lainnya adalah zero net energy atau net zero building gitu ya. Itu nama-nama yang sama gitu ya. Tapi yang kita lebih akrab adalah zero energy building. Kita lihat definisinya, kita lihat definisi umumnya saja. Is a building with zero net energy consumption gitu ya. Jadi dari definisi ini kan kok konsumsi energinya kok zero? Apakah bangunan tersebut tidak membutuhkan energi gitu ya? Kalau dari definisi ini, is a building with zero net energy consumption. Bukan berarti bahwa bangunan ini tidak menggunakan energi, tapi maksudnya ini with zero net gitu. Net itu ya, maksudnya kan net itu kan apa? Total ya, total bersihnya kan seperti itu. Kalau kita lihat definisi selanjutnya adalah meaning the total amount of energy used by the building on an annual basis in roughly equal to the amount of renewable energy created on the site gitu ya. Jadi ini dalam bahasa singkatnya adalah ini ya total energi yang digunakan oleh bangunan dalam 1 tahun ya. Jadi dalam 1 tahun itu bagaimana bangunan ini menggunakan energinya dan bagaimana dia itu memproduksi atau menggunakan energi yang bisa dihasilkan di bangunan atau di lokasi dia berdiri itu seperti apa. Jadi dengan kata lain bahwa bangunan ini memakai energi, tapi bangunan ini juga memproduksi energi. Ketika itu dihitung, itu bagaimana antara yang in sama out, gitu ya, input sama outputnya itu jadi relatif sama, gitu ya. Masuknya 10, keluarnya 10, gitu. Jadi plus 10 minus 10, gitu. Jadi makanya dia jadi zero, gitu. Jadi impas kan gitu. Nah, dalam definisi bahasa Indonesianya adalah suatu bangunan yang konsumsi energinya nol, dalam arti bahwa total energi yang digunakan bangunan selama setahun setara dengan energi yang dihasilkan oleh bangunan tersebut dalam kurun waktu yang sama. Jadi ini totalan dalam 1 tahun, pakai energi 1 tahunnya berapa, terus energi yang dihasilkan dalam 1 tahun berapa, gitu ya. Hasilnya nol gitu ya, sama. Gitu. Nah, mengapa dibuat bangunan dengan konsep zero energy building ya? Saya pernah menyampaikan dalam kuliah-kuliah yang lalu ya, bahwa ini sudah pernah saya tunjukkan ya, bahwa ternyata bangunan itu bertanggung jawab terhadap 40% dari emisi gas rumah kaca gitu ya. Bangunan itu ngasilin sampah 40%, bangunan menggunakan sepertiga dari sumber daya alam, ngabisin air gitu ya, 12% dihabiskan oleh bangunan dan lain-lain. Jadi artinya
Kalau kita lihat yang kanan lah, holdings utilize itu dia menggunakan kira-kira sepertiga dari sumber daya alam gitu ya. Ya artinya kan kalau dengan zero energy building ini dia kan berarti kan akan sangat sangat menghemat kan gitu ya, akan sangat berhemat gitu ya, karena dia tidak ngabisin apa-apa gitu, karena dia memproduksi sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Amerika dan Eropa bangunan mengkonsumsi 40% energi berbahan dasar fosil ya, dan menjadi kontributor yang signifikan untuk gas rumah kaca. Jadi kita tahu bahwa minyak bumi misalnya atau batu bara begitu ya, itu kan konon kan hasil dari fosil gitu ya, dari katakanlah dulu tumbuhan purba, dinosaurus dan lain-lain gitu ya ceritanya gitu ya. Minyak itu seperti itu, entah benar atau tidak gitu ya, karena itu kan masa lampau ya, jutaan tahun yang lalu. Nah, kita asumsikan bahwa benar seperti itu. Nah, itu kan unrenewable resources ya, jadi sumber daya alam yang tidak terbarukan gitu ya, sehingga sudah nggak ada gantinya lagi gitu, sehingga ya kita harus sangat berhemat karena minyak bumi terbatas di Indonesia konon tahun 2040 atau 2050 minyaknya sudah habis. Jadi kita nanti akan mengimpor minyak gitu ya, pasti harganya akan mahal gitu. Gitu. Nah, sekarang kita berhemat-hemat kan gitu ya. Nah, kalau ada bangunan yang zero energy building, berarti dia nggak ngabisin apa-apa. Oke, uh, greenhouse gases emissions in 2020 ini saya pernah menunjukkan data ini. Jadi kalau kita lihat yang building gitu ya, yang bangunan itu kita bisa lihat yang ini ya. Sorry saya charger dulu. Ya, yang saya warnai ungu ini adalah building energy use ya, 32% yang menghasilkan emisi gas rumah kaca. Oke, nah bagaimana contoh cara menghasilkan energi di bangunan, gitu ya? Ya banyak 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 contoh begitu. Misalnya Anda membuat photovoltaic panel ya, memasang photovoltaic panel di atap atau di halaman atau di mana tempat yang lapang gitu ya. Anda memakai wind turbine gitu ya, pembangkit listrik tenaga angin, atau Anda membangkitkan tenaga listrik dari pembangkit tenaga air ya. Dalam hal ini biasanya dalam skala kecil bangunan Anda pakai micro hydro gitu ya. Anda saat ini tinggal di kampung, di desa, misalnya di mana? Di Pengging ya, misalnya Anda tinggalnya di Pengging itu kan banyak sumber mata air ya, yang akhirnya dimanfaatkan untuk kolam renang, untuk pelihara ikan, dia di pancingan di mana itu daerah Pengging itu namanya pancingan apa? Kelatar gitu ya. Misalnya seperti itu kan banyak air mengalir tuh. Nah itu sebenarnya sayang juga kalau nggak dimanfaatkan. Sebenarnya aliran buangan itu sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk micro hydro ya, pembangkit listrik kecil gitu ya. Anda sebenarnya bisa berkreasi di situ. Anda bisa bikin kampungnya terang dengan listrik gratisan, dengan Anda bikin pembangkit kecil gitu ditaruh di sungai gitu, dan untuk penerangan di rumah Anda di kampung atau di sepanjang jalan-jalan kampung itu, seperti itu yang Anda bisa lakukan sebenarnya. Anda bisa lihat di YouTube lah tentang micro hydro yang sederhana itu seperti apa gitu ya. Itu wind turbine juga bisa diterapkan, walaupun sebenarnya wind turbine itu kalau di Indonesia ya hanya bisa dioptimalkan di tempat-tempat sementara ini, di tempat-tempat tertentu saja yang kecepatan anginnya besar, karena saya sampaikan di beberapa pertemuan lalu bahwa rata-rata kecepatan angin di Indonesia ini di kota-kota besar terutama itu sangat rendah gitu ya. Padahal wind turbine itu punya standar minimal kecepatan udara supaya kincir anginnya itu bisa berputar dengan efektif gitu ya untuk menghasilkan listrik. Panel PV sayangnya sekarang itu masih mahal gitu ya. Jadi saya sudah
selalu ketika merancang gedung-gedung besar sudah menggunakan ya, tapi memang investasi awal itu sangat mahal gitu ya. Jadi ya masang panel PV di beberapa gedung itu ya dananya miliaran lah, miliaran itu ya untuk itu ya. Dan tapi nggak apa-apa, itu sebagai satu bentuk uh, kepedulian kita terhadap energi terbarukan ya, dan kepedulian kita terhadap bagaimana kita menghemat listrik gitu ya. Oke, saya lanjut. Bagaimana contoh menekan konsumsi energi di bangunan gitu ya. Nah, contohnya gimana? Upaya Anda bagaimana? Nah, sebenarnya ini upaya-upaya yang sebenarnya bisa kita lakukan bersama, dan Anda bisa ketika mendesain bangunan bisa Anda lakukan. Bagaimana Anda, ini sudah kita ajarkan kan ya, bagaimana natural lighting, natural ventilation, ini sudah kita ajarkan ya. Nah, ini insulasi, bagaimana bangunan itu kita beri insulasi supaya transmisi panasnya tidak masuk. Tadi kita bicara sedikit tentang insulasi ya. Kemudian penggunaan peralatan mekanikal yang efisien ya. Jadi saya sudah, kalau saya mendesain bangunan tuh saya pasti pakai lift-lift yang hemat energi gitu ya. Bahkan sekarang teknologi pompa-pompa itu juga kita bisa pilih yang pompa hemat energi gitu kan. Karena pompa itu kan nyala terus tuh, kalau di rumah tinggal misalnya itu kita punya pompa air, kita punya pompa dorong misalnya, misalnya kita pakai jet shower atau shower untuk mandi, itu kan rasanya kan airnya tidak bisa kencang kalau tidak pakai pompa. Itu kan rata di keseharian kan nyala terus gitu ya. Nah itu kita bisa pilih pompa yang efisien. Terus kita juga bisa milih kaca yang low emissivity glass gitu ya, atau high performance glass gitu ya, yang ternyata dia bisa meredam panas gitu ya. Terus ini yang berkali-kali saya tekankan pada Anda untuk belajar tentang sunpad ini ya. Sunpad ini pelajari bagaimana kita menentukan orientasi bangunan yang tepat ya. Ya kadang kita mendapatkan site yang tidak ideal gitu ya. Waduh, site-nya menghadap ke arah barat nih, kita dapat matahari sore yang sangat terik gitu ya. Nah, bagaimana Anda mengatasi itu? Itu kan sudah kita belajar bersama terkait itu ya, seperti itu. Kemudian tadi ya tentang peneduh itu ya, tadi sudah kita bahas waktu bahas OTT ya, bagaimana jenis bukaan dinding dan penaungan ya. Jenis bukaannya, window to wall ratio WW-nya tadi gitu ya, terus peneduhnya itu seperti apa. Kemudian penyesuaian HVAC dengan iklim setempat ya, ini bagaimana ketika kita topiknya belajar tropical design, arsitektur tropis, tropical architecture gitu, bagaimana Anda iklim setempat Anda harus bisa memahami ketika Anda mendesain bangunan di Tawangmangu misalnya akan berbeda dengan Anda mendesain di Wonogiri bagian selatan gitu ya. Suhunya, temperatur udara bagaimana, kelembapannya bagaimana, Anda menyesuaikan kerancangan bangunan Anda gitu. Contoh yang sederhana juga Anda menggunakan lampu LED ya. Ini sangat sangat menghemat lah ya. Kalau di rumah Anda misalnya lampunya masih sebagian masih pakai lampu bolam gitu ya, lampu atau neon-neon yang pakai apa namanya itu, pakai trafo gitu ya, sudah saatnya Anda sudah gantikan semua dengan lampu LED. Nanti Anda akan merasakan bagaimana penurunan penggunaan atau biaya penggunaan listrik per bulannya, nanti Anda akan merasakan. Oke, saya lanjut. Nah, zero energy building itu ya satu bentuk secara komprehensif bagaimana Anda melakukan upaya yang tadi itu kita sebutkan ya. Jadi Anda segala daya upaya dilakukan gitu ya untuk supaya hasilnya nol gitu ya, dengan fotovoltaik, kemudian kacanya yang double glaze window misalnya, kemudian sistem otomasi bangunan misalnya dengan sensor-sensor ya, misalnya sensor gerak lah, misalnya lampu dengan sensor gerak, ketika ruangannya kosong lampunya mati seperti itu ya. Dan insulasi di dinding, insulasi di atap, dan lain-lainnya. Misalnya seperti itu. Oke.
Nah, dalam zero energy building ada yang dinamakan strategi pasif dan aktif ya. Nah, pasif itu yang sifatnya ya pasif itu kan tidak banyak beraktivitas gitu ya. Sementara aktif itu ya banyak bergerak, banyak banyak ada hal-hal lain yang di secara mekanik, skala elektronik berjalan. Sementara pasif itu diem aja tapi menghasilkan kan gitu ya. Jadi bagaimana misalnya menggunakan kaca gitu ya. Misalnya kalau kita lihat di diagram ini kan ada tulisan building geometri, bagaimana geometri bangunan Anda gitu ya supaya ventilasi alaminya jalan. Oh, bangunannya tidak boleh tebal, cahaya matahari supaya masuk. Oh, bangunannya tidak boleh tebal tapi tipis misalnya. Bagaimana mengedepankan natural lighting sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, natural ventilation gitu ya. Ini satu upaya pasif yang bisa Anda lakukan kan gitu ya. Itu. Kemudian meningkat lagi lighting desainnya, bagaimana pencahayaannya nih gitu kan, lampunya pakai LED, kemudian bagaimana penghematan energinya misalnya dengan sensor gitu ya, atau menata mengarrange posisi lampu atau mendekatkan lampu dengan bidang meja gitu ya. Jadi kalau kita bikin lampu untuk meja gambar gitu kan, lampunya dengan di plafon dengan lampunya dekat dengan bidang gambar kita lebih lebih efektif mana gitu kan. Kalau dengan lampunya kita dekatkan dengan bidang meja, lampunya tidak usah terlalu terang gitu kan. Nah, kalau kita pasang lampunya di langit-langit kan nggak efisien juga, wong yang sebenarnya diterangi adalah bidang gambar di meja kan gitu. Meja kita kan gitu. Misalnya seperti itu ya. Meningkat yang lebih advance lagi ya misalnya dengan panel surya, dengan solar thermal system, geothermal. Jadi geothermal itu memanfaatkan panas bumi ya, kayak geothermal panas bumi untuk menghasilkan energi. Jadi panas bumi ditransfer panas itu ditransfer secara mekanik untuk menghasilkan menggerakkan turbin untuk menghasilkan listrik. Wind turbine tadi kita bahas ya bagaimana menghasilkan energi dari angin gitu ya. Banyak sih gedung-gedung pencakar langit di negara-negara Eropa, kemudian terutama di Cina, di Uni Emirat Arab itu ya yang sudah menggunakan wind turbine gitu ya. Oke, rasanya itu ya. Jadi saya hanya mengenal saja bagaimana zero energy building itu seperti apa. Bahkan sekarang sudah tidak zero energy building lagi, ada yang lebih advance tadi yang saya sebutkan tentang surplus ya. Jadi surplus itu sudah energi yang dihasilkan oleh bangunan tersebut sudah berlebih gitu, sehingga energi tersebut sudah di-share kepada pihak lain, apakah kepada misalnya contoh ya bangunan Anda ini penggunaan menghasilkan listriknya udah lebih dari kebutuhan Anda gitu, sehingga Anda bisa share kepada pihak lain, kepada tetangga misalnya, atau untuk penerangan kawasan lingkungan kampung gitu. Jadi misalnya sepanjang jalan di depan rumah Anda sudah Anda terangi dengan listrik dari yang dihasilkan dari rumah Anda. Itu dalam skala kecil ya. Dalam skala besar, kalau sistem pembangkit energinya dalam bangunan Anda itu terkoneksi on grid dengan sistem suplai listrik PLN misalnya, Anda bisa nyuplai ke PLN gitu kan. Jadi nanti mungkin ada semacam meternya gitu ya. Anda malah jadi nyuplai ke PLN, jadi mengurangi atau Anda malah dibayar oleh katakanlah dibayar oleh PLN gitu ya. Dan itu sudah terjadi di negara-negara lain gitu ya, bahwa kita tuh menghasilkan energi, malah energi yang kita milik hasilkan itu dibeli oleh perusahaan listrik di negara tersebut gitu ya. Itu seperti itu. Perkembangannya seperti itu. Jadi nanti saya akan share beberapa contoh bangunan ya, BC Academy di Singapura sama ini kampusnya NUS di Singapura ini yang didesain dengan zero energy building. Nanti saya share lewat WhatsApp lah ya, nanti ke koordinator nanti bisa di-share kepada teman-teman lain. Oke, dua topik itu tentang building envelope, OTTV, dan zero energy building saya rasa cukup.
kalau ada pertanyaan sebelum kita memberikan arahan bagaimana ujian akhir semester Anda. Silakan. Saya lihat di chat juga tidak ada pertanyaan, kelihatannya cukup clear ya, nggak ada masalah. Saya akan langsung saja ya kepada ujian akhir semester. Saya supaya kita hemat waktu. Jadi begini, jadi share lebih cepat dari jadwal, ya, bahwa sebenarnya Anda kan ujiannya akan di hari Jumat tanggal 9, ini sekarang tanggal 5, masih 4 hari lagi. Tapi dan waktunya sebenarnya kan ujian itu hanya 1 hari atau 24 jam. Jadi rasanya sih tidak mungkin Anda kerjakan ini, gitu ya. Anda kerjakan ini, jadi saya sengaja saya share duluan supaya Anda juga prepare, gitu ya. Dan ini memang event semester final exam untuk tropical architecture ini memang tidak ujian perorangan, tapi kita bikin ujian kelompok. Dan ini saya tidak akan memberikan soal apa sih zero energy building itu apa sih green building apa sih ventilasi alami apa definisinya apa, sudah enggak seperti itu ya. Tapi saya ingin sudah aplikasi, bagaimana Anda mengaplikasikan teori-teori yang didapat kemarin selama kita kuliah daring itu, dan ada berapa yang bisa Anda lihat di open learning misalnya, atau yang saya share lewat video dan lain-lain, itu menjadi satu bahan bagi Anda untuk mengeksplorasi bagaimana mendesain satu bangunan dengan pendekatan tropical design, kan, gitu ya. Jadi petunjuknya adalah sifatnya take home test. Bentuk ujiannya Anda bikin kelompok ya, bikin kelompok. Nomor 3 nih ya, buatlah kelompok dengan personil maksimum 15 mahasiswa ya. Bebas nih, Anda mau cari partner siapa yang mungkin rumahnya dekat, yang komunikasinya dekat, yang Anda bisa diskusi secara daring dekat, dan lain-lain. Kalau toh Anda diskusi luring, ketemu di mana gitu ya, tolong dalam situasi saat ini tetap protokol kesehatan yang ketat tetap harus Anda lakukan ya. Kadang biasanya kalau Anda ngumpul-ngumpul di satu tempat, nanti Anda terus sambil makan segala macam, buka masker dan lain-lain yang agak rawan kan gitu ya. Jadi protokol sementara ini tetap harus sangat ketat. Silakan Anda menggunakan kelompok stupa 4 juga boleh ya. Jadi Anda sudah punya kelompok stupa 4 itu dipakai sebagai kelompok untuk arsitrop ini boleh. Tidak ya Anda dengan kelompok lain silakan. Bebas saja, nanti yang jelas identitas harus dituliskan supaya tercatat ya. Nah, yang penting adalah nomor 4 ini. Masing-masing mahasiswa diharuskan memiliki peran dalam membuat tugas besar ini. Sehingga ini yang sangat berperan adalah koordinatornya. Nanti setiap mahasiswa harus cantumkan nama NIM di lembar dokumen yang dibuat. Jadi dalam sekian, katakan ada 15 lembar dokumen, itu berarti kan per lembarnya ada namanya mahasiswa yang membuat dokumen tersebut. Kalau ada 45 lembar misalnya, itu ya berarti yang siapa mengerjakan apa itu yang harus dituliskan. Jadi silakan nanti koordinator yang ditunjuk untuk membagi dan mendelegasikan tugas sesuai kompetensi masing-masing ya. Nah, oke, dokumen yang diproduksi adalah presentasi dalam format PDF dan video ya. Jadi Anda harus bikin PDF dan video yang berisi gambar dan animasi, dan supaya mudah diunggah ke YouTube saja. Silakan Anda mungkin bikin terus ini boleh, Anda bikin YouTube Anda pribadi, Anda misalnya punya akun YouTube sendiri atau akun YouTube kelompok, itu silakanlah dicantolkan di situ saja, atau Anda khusus kelompok angkatan ini bikin satu konten YouTube, akun YouTube sendiri khusus untuk mata kuliah ini, bebas ya, saya bebaskan saja yang nyaman bagi Anda seperti apa. Yang penting saya dapat linknya, itu saya bisa nonton YouTube Anda kan gitu ya, ini itu. Jadi nanti formatnya PDF dan videonya masuk YouTube. Kenapa harus masuk ke YouTube? Karena satu, saya akan mudah mengaksesnya, tidak harus saya download, saya hanya melihat saja di YouTube, anytime, anywhere, saya bisa menilai produk Anda.
Dan yang lebih penting adalah ketika itu masuk YouTube, itu jadi bahan untuk belajar orang lain kan, dilihat orang lain itu ya. Orang lain bisa belajar dari karya Anda juga bisa sharing lah. Ini kan eranya sharing ya, kita men-share apa yang kita tahu kepada orang lain. Kita berupaya supaya yang kita share itu benar kan gitu ya. Jadi harus punya tanggung jawab itu bagaimana men-share hal yang Anda informasikan diusahakan benar. Karena di situ juga ada identitinya kan, ada ini dari kampus mana, ada dosennya siapa, nama Anda juga di situ kan. Jadi kita upayakan apa yang Anda share itu juga sesuatu yang benar yang bisa bermanfaat buat orang lain. Nah, nomor 6, file PDF dan link YouTube dikirimkan ke dosen melalui email. Ini ya, email biasa yang saya miliki untuk mahasiswa, maksimal 24 setelah waktu pelaksanaan ujian. Jadi sekarang tanggal 5, Anda ujian tanggal 9, masih ada 4, katakanlah 4 atau 5 hari lagi Anda untuk berbagi tugas dengan 15 mahasiswa. Saya rasa sangat gampang lah gitu ya. Bagi-bagi tugas. Ini teamwork di sini. Jadi kan ini eranya collaboration ya, Anda sering collab dengan co-working, collab gitu dengan teman-teman. Nah, ini Anda coba mengerjakan dengan metode tersebut itu. Course learning outcomes ya, jadi supaya dengan ini Anda bisa memahami kondisi iklim tropis, pengaruhnya terhadap manusia, bangunan seperti apa, bagaimana Anda memahami upaya manusia baik secara yang sederhana, secara tradisional, konvensional maupun yang teknologi tingkat lanjut yang kita sampaikan beberapa pertemuan ini, bagaimana merancang bangunan yang bisa merespon iklim tersebut, dan tentunya bagaimana Anda membuat konsep dan desain bangunan di iklim tropis yang ending-endingnya sebenarnya buntutnya apa sih? Ya kita sebenarnya nyaman aja menggunakan bangunan itu nyaman, rendah penggunaan energinya. Ya kalau bayar listriknya murah itu kan kita nyaman, happy kan, kantong kita tidak tidak terkuras hanya untuk membayar listrik kan gitu, misalnya seperti itu ya. Jadi endingnya adalah itu. Nah, sekarang kita bicara soalnya. Saya anggap bahwa Anda sudah belajar arsitrop, ya, bagaimana iklim, bagaimana kaitan sama arsitektur, bagaimana kenyamanan termal, ada kelembapan udara, angin, radiasi matahari, bla bla bla, pengalaman alami, ada bicara sunpad, tadi bicara OTTV, bicara green building, beberapa waktu lalu kita membahas green building beberapa sesi, tadi saya kenalkan zero energy building gitu ya. Nah, Anda mengerjakan suatu project begitu ya. Proyeknya apa? Jadi ini saya tuliskan di sini. Silakan Anda baca. Satu perusahaan di Surakarta yang sangat maju di bidang industri kesehatan, katakanlah begitu, akan membuat kantor bagi direksi perusahaan tersebut ya. Jadi perusahaan ini, industri kesehatan ini itu punya lahan yang besar begitu ya. Kantornya itu mecah-mecah gitu ya, si direktur utama di sini, si direktur operasional di sini, direktur marketing di sini gitu ya, sesuai dengan grup-grup wilayahnya ya. Ini mungkin bagian pemasaran, direktur pemasaran juga tempatnya di situ. Tapi repotnya adalah sulit koordinasi gitu ketika dirut mau manggil direktur operasional gitu, wah tempatnya jauh gitu, orang tuh harus naik mobil juga ke situ segala macam. Jadi koordinasinya sulit. Jadi ini dia kepengen ini berandai-andai gitu ya, perusahaan tersebut ingin membuat gedung yang ada lahan sekitar 500 meter persegian gitu ya, mau bikin office lah gitu ya, mau bikin office yang sebagai kantor direksi khusus direksi dan staf-stafnya. Nah, saya beri tantangan saya seperti ini ya. Jadi ya ini rekaan saja, ini jalan kesehatan gitu ya, ini rekaan saja gitu ya, luasnya 525, geometri site-nya seperti ini. Anda bisa lihat arah hadapan site ke jalan itu tidak persis menghadap ke utara ya, menyerang gitu ke arah timur laut. Kemudian garisan pet ini kita anggap timur baratnya persis begitu ya, seperti itu. Memang karena ini tadi topiknya di Surakarta, berarti kan kita posisinya kan ada di lintang selatan gitu. Jadi berarti sunpadnya aliran mataharinya kan lebih condong di jalur utara gitu ya. Nah, makanya saya gambarkan dia condong ke arah utara. Ada ukuran ya, sebelahnya ada bangunan yang mepet 2 lantai, sebelah kiri ada bangunan 3 lantai. Sementara Anda ini bangunannya medium rise building ya, seperti tugas stupa Anda.
itu kita desain berapa nih? 9 lantai, 9 atau 10. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi saya beri tantangan saja bahwa di bawah itu ada parkir mobil dan motor. Di lantai 2 itu karena ini perusahaan kesehatan, dia ada logistik dan obat gitu di lantai 2, 3. Kantor staf di 5, 6. Terus kemudian diisi musola dulu, lengkap lah ya musola dan wudhu dan lain-lain. Terus kemudian kantor direksi itu ada lantai 7 dan 8 ya. 7, 8. Kemudian lantai teratas itu adalah meeting room ya, ada ya namanya direksi kan sering rapat ya, ada beberapa meeting room misalnya itu besar kecil gitu. Kemudian ada lantai dak atap, rooftop itu silakan lah taruh di apa gitu ya, yang non formal saja silakan, yang rekreatif misalnya. Selain juga ME di situ. Kemudian ya kalau standar lah yang keperluan utilitas kan ada kamar mandi, janitor, gudang itu sudah lift, tangga biasa, tangga darurat sudah standar lah itu apa harus Anda tempatkan di gedung itu. Tuntutan desainnya adalah ya pendekatannya tropical design ya, tropical architecture. Mungkin ada pendekatan green building silahkan. Ya ini sebenarnya dipersyaratkan ya Anda mendekati desain tersebut dengan green building, terhadap lingkungan juga ramah gitu ya, dan bagaimana gedung yang Anda buat ini mengekspresikan perusahaan yang maju dan modern gitu. Bagaimana caranya kan gitu ya. Ada tantangan Anda seperti apa ya. Apakah dari building sistemnya, utility-nya, ataukah dari building envelope-nya atau apa silahkan. Lagi-lagi kalau mendesain kita harus lihat perdanya ya, KDB-nya boleh 80% gitu ya. Jadi Anda bisa maksimalkan, KDA-nya 10% boleh. Jumlah lantainya 10 lapis ya maksimum, berarti ya 9. Rooftopnya bisa Anda gunakan ya, katakanlah 10. Sempadan jalannya 4 meter, sempadan sampingnya ya 2 meter. Kemudian produknya apa ya tadi ya. Jadi Anda bikin informasi umum tentang lokasi site ya. Ini ya, kaitannya dengan iklim tropis. Ya, di Solo itu seperti apa, iklimnya seperti apa. Kemudian yang kedua, Anda bikin konsep desain bangunan tropis yang tepat, nyaman, dan merespon tuntutan desain. Tuntutan desainnya apa sih tadi? Ya, tadi yang di atas tadi. Ya, tuntutan desainnya adalah ini. Ya, tropical, green, gitu ya, environmentally friendly, gitu ya. Kemudian expression apa ya, corporate yang apa, modern corporate, gitu ya. State of the art misalnya gitu. Nah, tentu saja dalam dokumen desain Anda harus bikin set plan, dena tampak standar lah ya, itu potongan perspektif gitu ya. Nah, terus buatlah presentasi dalam bentuk video atas dokumen perancangan di atas. Nah, format videonya itu harus ada opening scene-nya gitu ya, judul proyeknya apa nih. Anda boleh menamai lah ya, proyek ini Anda boleh namai bangunannya, Anda boleh beri istilah, beri tema, beri topik, silakan. Kemudian harus ada identitinya, ya, nama mata kuliahnya apa, dosennya siapa, nama Anda siapa, institusi apa ini ya. Karena ada di YouTube berarti kan kalau bisa ya membawa nama arsitektur UMS juga kan gitu ya. Begitu konten ya, konten mulai dari data sampai pada digital animation gitu ya. Terus ada closing ya, closing silakan Anda bikin closing yang kira-kira ada salam penutup atau pesan atau message-nya ini kalau bisa message yang kaitannya dengan tropical approach, message tentang lingkungan ya, tentang bagaimana kita message ini memberikan pencerahan lah bagaimana tanggung jawab kita, responsibility kita pada bumi, pada lingkungan. Oke, itu preview terkait dengan ujian akhir semester. Nanti ini akan saya share ya lewat jangan khawatir, ini akan saya share lewat grup ya. Sudah di-share presensinya. Oke, thank you. Izin bertanya Pak, untuk kelas bebas atau tidak ya? Minimal personil 15, maksimal personil 15, minimalnya tidak saya batasi ya. Anda mau berlima ya boleh, bersepuluh boleh ya. Tapi semakin sedikit orang bisa jadi semakin berat gitu ya. Tapi ya tidak tahu ya kalau Anda sudah hanya berlima saja sanggup ya, oke, no problem.
izin Pak bertanya Pak, untuk kelas bebas atau tidak ya? Karena dalam situasi seperti ini kadang untuk ya karena masalah tempat ya, tempat tinggal Anda harus daring segala macam, itu saya bebaskan. Anda kelas tuh campur campur aduk nggak apa-apa gitu. Karena kuliah kita juga campur nih kan ya. Anda mau collab antara beberapa teman di kelas B, A, no problem bagi saya, no problem ya. Oke, cukup. Kelihatannya pertanyaan itu aja masalah ini. Terus silakan, ada pertanyaan lain? Raise your hand atau write di chat atau speaking aja. Kelihatannya sih nggak ada pertanyaan, sudah 2:30. Nggak ada ya. Baik, kalau tidak ada, terima kasih atas kehadirannya, meluangkan waktu di awal ujian akhir semester ini untuk mengetahui beberapa hal yang perlu saya sampaikan, dan terutama tugas ujian akhir ya. Jadi ini sebagai tugas kelompok atau final project ini sebagai apa ya, katakanlah ini final project ini sebagai ya ini memang sebagai ujian akhir semester ya. Artinya tidak ada ujian individu yang harus Anda kerjakan ya. Jadi saya sudah beberapa waktu lalu memetakan Anda tugas-tugas kelompok sudah saya petakan, sudah saya nilai satu seminggu, kita rekap semua ya. Jadi absensi, jadi perhatian, kemudian tugas-tugas mingguan, kehadiran di Zoom dan lain-lain kita perhitungkan bersama lah sampai pada nanti final project ini. Oke ya, cukup ya. Saya juga ada meeting lanjutan. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti kalau ada beberapa informasi yang perlu perjelas, nanti bisa bertanya lewat koordinator dan saya nanti akan share soal tadi itu juga ke koordinator. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, makasih. Selamat bersiap